Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Seorang selebriti memang identik dengan kehidupannya yang penuh kemewahan dan berlimpah materi. Kendati demikian, seiring berjalannya waktu tak semua artis itu hanya fokus pada profesinya di dunia entertain. Ada pula yang melebarkan karirnya ke dunia bisnis, dan bahkan ada yang banting setir jadi seorang pengacara. Seperti halnya sejumlah artis Indonesia ini merupakan seorang public figure yang pada akhirnya memilih banting setir menjadi seorang pengacara. Biar Vulcan Lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut, berikut beberapa artis yang banting setir jadi pengacara. Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya karena menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Gilbert Marciano. Selebriti yang akrab disapa dengan Gilbert ini merupakan seorang pemain seni peran yang cukup populer di kancah hiburan tanah air. Namun seiring berjalannya waktu, bintang sinetron inikah rasanya ini perlahan menghilang dari layar kaca. Menurut berita yang beredar bahwa putra dari Nina Marina ini telah banting setir menjadi seorang pengacara. Ia diketahui mulai aktif menjadi pengacara sejak tahun 2013 yang lalu. Aktor kelahiran Bengkulu ini memilih menjadi pengacara karena memang sudah menjadi cita-citanya dari sedia kala. Makanya ketika berhasil diwujudkan, dunia entertain yang telah membesarkan namanya perlahan ditinggalkan. Cornelia Agatha. Perempuan berparas ayu dan berperawakan manis ini merupakan seorang aktris yang mulai terjun ke dunia akting sejak tahun 1988 silam. Namanya kian melambung tinggi semenjak membintangi sinetron yang berjudul Sidul Anak Sekolahan. Sinetron ini merupakan salah satu tontonan yang paling dinantikan oleh para penggemar setianya. Namun seiring berjalannya waktu, rekan kerja Mandra dan Rano Karno ini perlahan mulai tak terlihat di layar kaca. Pasalnya perempuan kelahiran Bogor ini lebih fokus sama profesi yang baru ditekuninya, yaitu sebagai seorang pengacara. Nadia Safira. Pemilik nama lengkap Nadia Safira Gani ini memulai karirnya dari dunia modeling dengan menjadi finalis pada pemilihan gadis sampul di tahun 2003 silam. Setelah itu kemudian mencoba keberuntungannya dengan cara terjun ke dunia seni peran yang pada akhirnya mengantarkan namanya jadi populer di kancah hiburan tanah air. Namun entah mengapa perempuan berhidung mancung ini kemudian hari memilih beralih profesi menjadi seorang pengacara, meninggalkan dunia entertain yang telah membesarkan namanya. Marissa Jeffrina. Pesinetron dengan postur tubuhnya yang seksi ini tentunya sudah sangat familiar di dunia entertain tanah air. Sebab mantan istri Agung Udiana ini kerap kali menghiasi layar kaca dengan aktingnya yang memukau. Salah satu sinetron yang turut serta melambungkan namanya adalah Cewek Tulalit. Kini saudara kandung Gilbert Marciano ini sudah semakin jarang nongol di layar kaca. Suatu hal yang membuatnya jarang tampil di televisi karena memang perempuan 34 tahun ini sibuk dengan karirnya sebagai seorang pengacara. Faisal Hizam. Pria yang satu ini merupakan seorang aktor tampan yang pada masanya dikenal dengan aktingnya yang luar biasa. Tepatnya di tahun 2000-an, dirinya berhasil membintangi sinetron Cinta SMU bersama lawan mainnya Nabila Shakib. Namun sayangnya di tengah puncak karirnya, Faisal mendadak menghilang dari permukaan setelah dikabarkan tersandung kasus pemerkosaan dan narkoba. Setelah beberapa tahun berlalu kemudian ia pun muncul di hadapan publik dengan profesi yang berbeda, yaitu sebagai seorang pengacara. Alia Rohali.
merupakan seorang selebriti yang mengawali karirnya sebagai noni Jakarta Barat pada tahun 1994 silam. Dan 2 tahun kemudian ia pun dinobatkan sebagai Putri Indonesia, tepatnya di tahun 1996 silam. Namanya kian melambung tinggi setelah memutuskan terjun ke dunia seni peran dan menjadi pembawa acara pula. Menariknya meski disibukkan dengan profesinya sebagai seorang artis, akan tetapi dirinya tetap peduli terhadap pendidikannya. Terbukti perempuan yang kini telah berhijab ini berhasil menyelesaikan S1-nya dengan mengambil jurusan hukum di Universitas Trisakti. Kemudian melanjutkan pendidikan manajemen komunikasi di Universitas Indonesia. Terakhir, Alia berhasil meraih gelar S3 bidang kenotariatan dari Universitas Indonesia. Kini pesinetron yang satu ini sudah tak muncul lagi di layar kaca. Ia diketahui lebih fokus sama karirnya sebagai seorang pengacara. Bahkan Alia Rohali dikabarkan sudah mempunyai kantor sendiri, yakni Notaris dan PPAT Alia Rohali, SHMHMKN. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys. Karena merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Oke, terima kasih.